Sejarah hidup Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad lahir sekitar pada tanggal 16 Rabiul Awal 1334 Hijriah atau tahun 1909 Masehi di Mamben Lauk, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Beliau wafat pada tanggal 30 Rajab tahun 1413 Hijriah atau bertepatan dengan 4 Februari tahun 1992 dan dimakamkan di Desa Mamben Lauk. Beliau dilahirkan dari perkawinan Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad ayahnya dengan Sakda ibunya. Ia terlahir dalam kalangan lingkungan keluarga yang agamis, yang kehidupan keluarganya amat sederhana. Sedangkan ayahnya seorang tokoh agama, yakni sebagai penghulu bahasa Sasak, Pengulu. Nama kecil beliau adalah Muhammad Zainuddin dan berganti nama menjadi Haji Muhammad Zainuddin Arsyad setelah menunaikan ibadah haji. Yang mengganti nama beliau adalah ayah beliau sendiri. Nama itu diambil dari nama ayahnya sendiri karena beliau ditunjuk sebagai penerus perjuangan ayahnya. Dan beliau adalah anak bungsu yang lahir dari perkawinan Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad dengan Sakda. Beliau bersaudara kandung 8 orang, yaitu 1 Inak Makenol, 2 Haji Halil, 3 Haji Isudin, 4 Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, 5 Guru Makena, 6 Inak Takrar, 7 Guru Mamnul, dan 8 Anak Mulhiyah. Ayahandanya yang dikenal dengan sebutan panggilan Guru Mumina, dia adalah seorang mubalik terkemuka yang membawa perubahan cukup besar di Desa Mamben Lauk, sedangkan ibundanya seorang yang saleh. Sebagai seorang anak yang hidup dan tumbuh berkembang secara wajar, sebagaimana layaknya pertumbuhan anak-anak pada umumnya, pergaulan hidupnya di masa usia anak-anak, beliau selalu mencerminkan sifat-sifat yang terpuji, sopan dan santun kepada siapa saja, baik teman sebaya, orang remaja, terlebih kepada orang yang lebih tua dari beliau, sehingga banyak yang menyayanginya, dan sikap kepemimpinan beliau telah terlihat dari sejak usianya masih kecil. Di samping itu pula beliau selalu dibimbing dan didik serta ditempa dengan sikap yang terpuji oleh keluarganya sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam yang diyakininya. Sejak kecil beliau terkenal sangat jujur dan cerdas. Karenanya orang tua beliau memberikan perhatian khusus dan menumpahkan kecintaannya serta kasih sayang yang besar kepada beliau. Adapun tentang silsilah keturunan beliau tidak bisa dikemukakan lebih terinci atau tidak dapat diuraikan secara utuh dan detail oleh penulis, karena dokumen dan catatan silsilah keturunan beliau ikut terbakar ketika rumah orang tua beliau mengalami kebakaran pada tanggal 11 Desember tahun 1980. Dan sesuai pesan orang tua beliau untuk tidak membangga-banggakan diri dalam hal apapun, sehingga penulis sangat kesulitan dalam mencari silsilah keturunannya. Namun yang jelas bahwa silsilah keturunan beliau adalah dari garis keturunan yang terpandang pada kerajaan Selaparang. Penulis hanya mampu memaparkan dan mengungkap sebagian silsilah keturunan beliau, yakni dari silsilah keturunan Balokbon dan Raden Amir yang kerap kali disebut dengan sebutan Raden Mamben oleh kebanyakan orang. Yang makamnya terletak di wilayah Tegaron, sementara kerajaan Selaparang merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Pulau Lombok yang terletak di Prasakswela, Lombok Timur. Dan kerajaan Selaparang ini berdiri kurang lebih tahun 1357 meter abad ke-13. Nama rajanya yang pernah berkuasa seperti Prabu Mumbul Hindu Buddha, Rangkesari beragama Islam, Pangeran Prapen beragama Islam, Datu Selaparang atau Sultan Rinjani beragama Islam, dan Raden Mas Syahid beragama Islam. Sumber Peta Sejarah Kerajaan di Indonesia. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad di dalam perkawinannya dengan Hajah Samah Muhtariyah almarhumah, beliau sangat menginginkan putra-putranya yang akan melanjutkan perjuangan beliau untuk mengembangkan dan menegakkan ajaran-ajaran agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah melalui pondok pesantren Maraki Talimat yang beliau dirikan. Beliau hanya dianugerahi 1 orang anak perempuan dan 6 orang anak laki-laki, tetapi anak perempuan beliau meninggal di usia balita, sedangkan anak-anaknya diantaranya adalah Dr. Haji Akmaluddin almarhum, Ir. Kamaluddin almarhum, Tuan Guru Haji Hasmi Hamzah, Dr. Andus, Haji Mukram almarhum, Haji Masal SH, MM dan Haji Ruhaiman SMM sebagai anak angkat. Pada usia 4 tahun, beliau diasuh menjadi seorang anak angkat oleh Amak Ismail bapak angkatnya dan Inak Isah ibu angkatnya, karena pada saat itu orang tua angkatnya belum diberikan karunia seorang anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkawinannya. Sehingga orang tua angkatnya menganggap beliau sebagai anak kandungnya sendiri.
keluarga angkatnya sangat begitu menyayangi dan mengasihinya dengan penuh segala rasa perhatian. Namun walau demikian bagi beliau selaku anak angkat tetap merasa lebih patut dan hormat kepada orang tua angkatnya sendiri. Meskipun beliau berada dalam buayan kasih sayang dari asuhan keluarga angkat, lalu tidak serta-merta orang tuanya membiarkan beliau tanpa perhatian yang cukup. Namun orang tua kandungnya sendiri juga selalu memberikan perhatian akan kasih sayang dan mendidiknya. Karena orang tua beliau memiliki rasa tanggung jawab yang besar, sehingga orang tuanya sendiri berperan ganda, di samping sebagai seorang ayah yang menjadi tumpuan hidup dari anak-anaknya, juga sebagai guru beliau. Dengan penuh perhatian dan didikan, serta kedisiplinan dari ayahnya, sehingga beliau terbentuk menjadi seorang yang sangat pandai dan cerdas, serta memiliki sifat kejujuran, rendah hati, sopan dan santun, baik budi pekertinya, sehingga semakin nampak jiwa kepimpinannya, walau beliau usia masih tergolong relatif muda hingga dalam usia 6 tahun. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad menuntut ilmu di Makkah. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, sebelum melanjutkan studinya, sekolahnya ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Beliau belajar agama Islam pada ayahandanya Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad almarhum dan pada tokoh agama terdekat di desanya saat itu, setelah beliau berusia 12 tahun. Yaitu pada tahun 1341 jam tahun 1923 Masehi. Berangkatlah beliau ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah menuntut ilmu, untuk memperdalam berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan Islam. Beliau berangkat bersama ayahandanya yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad almarhum. Dalam satu riwayat diceritakan, bahwa di saat keberangkatan beliau menuntut ilmu di negeri Makkah, beliau digendong oleh orang tuanya, sebab usianya masih terlalu muda untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh. Di negeri Makkah beliau dititipkan atau dipondokkan di tempat Syekh Ali Mukminah. Dari saat itu pula beliau tinggal dan hidup bersama Syekh Ali Mukminah. Perasaan kesendirian kerap kali terjadi pada diri beliau karena merasa jauh dari keluarga yang amat dicintainya. Di kota suci Makkah Al-Mukarramah ayahandanya sangat selektif dalam mencari dan menentukan guru yang akan mengajar dan mendidik putra kesayangannya. Ayahandanya yakin bahwa guru adalah sumber ilmu dan kebenaran, serta menjadi panutan bagi murid dalam membentuk pola pikir, berkepribadian, dan berperilaku dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga ilmu dan didikan yang diperoleh murid berguna dan bermanfaat bagi kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Kemudian setelah itu ayahandanya menemui Syekh Yasin Basyuni bin Imam Syafi'i sebagai guru yang pertamanya. Sedangkan Syekh Yasin Basyuni bin Imam Syafi'i merupakan keturunan dari Imam Syafi'i. Selanjutnya Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad menyerahkan putranya Muhammad Zainuddin dan diangkat sebagai anak angkat yang paling disayanginya. Di rumah ayah angkatnya beliau belajar sangat tekun dengan ulama-ulama terkenal pada zaman itu. Pada tahun 1928 Masehi, beliau melanjutkan studinya, sekolahnya di Madrasah Darul Ulum. Darul Ulum terletak di sebuah perkampungan yang bernama Jarwal, kurang lebih 1 kilometer dari Masjidil Haram. Yang pada saat itu Madrasah Darul Ulum dipimpin oleh Syekh Salim Rahmatullah putra Syekh Rahmatullah, pendiri Madrasah Darul Ulum. Madrasah ini adalah salah satu madrasah dari sekian madrasah yang ada di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah dan telah banyak menghasilkan dan mencetak ulama-ulama besar di Madrasah Darul Ulum tersebut. Dan di madrasah inilah beliau belajar berbagai disiplin ilmu pengetahuan agama Islam dengan sangat rajin dan tekun di bawah bimbingan ulama-ulama terkemuka yang ada di kota suci Makkah waktu itu. Karena ditunjang oleh tingkat kecerdasannya iki yang sangat tinggi, ketekunan dalam belajar dan kasih sayang serta keikhlasan kedua orang tua, dan doa restu dari para gurunya, beliau melanjutkan studi sekolahnya ke perguruan Asy-Syafi'iyah. Muhammad Zainuddin mengambil jurusan tafsir dan ilmu tafsir di perguruan Asy-Syafi'iyah. Di tempat perguruan inilah, beliau memperoleh predikat yang sangat memuaskan, sehingga mendapatkan nama Sadah Alimiyah. Dari perguruan Asy-Syafi'iyah tersebut, di tempat Muhammad Zainuddin menuntut ilmu, dan gelar tersebut yang diberikan oleh perguruan tempat belajarnya, gelar tersebut sangat layak dan pantas disandang oleh Muhammad Zainuddin, sebab pada usia 15 tahun, beliau sudah mampu menghafal 30 juz isi Al-Quranul Karim, suatu prestasi yang jarang dijumpai pada saat itu. Keberhasilan beliau meraih prestasi yang tinggi ini pula lah yang menyebabkan beliau mendapat banyak pujian, baik dari guru-gurunya sendiri maupun dari kawan-kawan yang seangkatan dengan beliau dan pujian dari ulama-ulama terkemuka lainnya. Di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah,
beliau mengembangkan dan membina dirinya di bawah bimbingan asuhan dan didikan ulama-ulama terkemuka di kota suci tersebut, sehingga beliau berhasil dengan gemilang menjadi figur ulama terpandang dan memiliki harisma besar di Makkah Al-Mukarramah. Karena memiliki bobot keilmuan yang tinggi dan mendalam, ulama-ulama besar yang berjasa besar dalam mengajar dan mendidik beliau, khususnya di Makkah Al-Mukarramah, sebagai berikut. 1. Syekh Yasin Basyuni bin Imam Syafi'i. 2. Syekh Salim Rahmatullah. 3. Syekh Rahmatullah. 4. Maulana Syekh Ali Al-Falimbani. 5. Al-Alamah Syekh Muhammad Said Al-Yamani. Sayang sekali kami tidak dapat mengungkapkan dan menyebutkan secara keseluruhan nama-nama guru beliau, karena kami kekurangan dan keterbatasan bahan referensi dan belum ada satupun yang mengetahui tentang guru beliau secara lengkap sewaktu beliau belajar di Makkah Al-Mukarramah. Karena Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad mengikuti wasiat ayahnya, yaitu untuk tidak membangga-banggakan diri terhadap orang banyak. Perlu diketahui bahwa guru-guru besar beliau yang tersebut di atas semuanya menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Haji tegasnya, tidak ada satupun yang menganut paham selain itu, seperti Mu'tazilah, Wahabi, dan lain sebagainya. Kenyataan ini membuktikan kebenaran ucapan dan pesan-pesan beliau kepada seluruh murid-muridnya yang sering disampaikan pada banyak kesempatan. Hati-hatilah mencari dan memilih guru. Jangan sembarangan memilih guru yang akan mendidik kita, pilihlah guru yang memenuhi syarat, karena guru merupakan sumber ilmu dan kebenaran, serta panutan bagi murid untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Syarat minimal bagi seorang guru adalah berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada guru, berakhlak baik, dan memiliki kemampuan ilmu. Inilah pesan beliau yang selalu diungkapkan kepada masyarakat. Dengan uraian di atas, maka jelaslah silsilah, serta sumber ilmu agama yang tumbuh dan berkembang, serta hidup subur di pondok pesantren Maraki Talimat yang merupakan sumber jiwa dan semangat perjuangannya dalam membina umat dari sejak lahir usia dini. Sekarang dan seterusnya adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah Haji. Selama beliau menuntut ilmu di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, dalam satu riwayat diceritakan bahwa beliau pernah suatu ketika dimimpikan oleh ibu angkatnya Inak Ismail, dan dalam mimpinya, beliau sedang asik-asiknya bermain layang-layang bersama teman-temannya. Namun tetapi di tengah keasikan beliau bermain layang-layang, tiba-tiba layang-layang tersebut putus talinya seketika tanpa sebab dan musababnya. Kemudian layang-layang tersebut terbang sangat tinggi sekali, sehingga kejadian dalam mimpi yang dialami oleh ibu angkatnya tersebut terus dan terus berulang-ulang kali hingga sampai 3 kali dimimpikan dengan mimpi yang sama dan serupa. Saat itu pula rasa kekhawatiran dan kegelisahan dari ibu angkatnya pun muncul dalam benaknya. Perasaan tidak tenang tak dapat dibendungnya lagi, sehingga kejadian tersebut diceritakan pada suaminya Amak Ismail. Kemudian Amak Ismail menceritakannya kepada orang tua kandung beliau, yakni Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad. Kemudian orang tua kandungnya mengirim sepucuk surat kepada beliau dan menceritakan kejadian dalam mimpi ibu angkatnya tersebut. Balasan surat dari beliau kepada keluarganya yang ada di Mambenlau diceritakan dalam suratnya bahwa baru saja beliau telah mengalami suatu musibah, yaitu beliau jatuh dari tangga bangunan yang bertingkat tinggi. Tetapi dari kejadian tersebut beliau tidak mengalami luka yang parah, hanya saja badan beliau yang merasa sakit. Dari kejadian yang menimpa diri beliau, tidak menyurutkan semangatnya untuk menuntut ilmu di negeri Makkah Al-Mukarramah, dengan semangat yang tinggi dan tekad beliau yang besar untuk menuntut ilmu. Tanpa terasa beliau tinggal di tanah suci Makkah sudah 20 tahun lamanya di Voltex, sehingga sekitar pada tahun 1938 beliau memutuskan untuk pulang ke tanah air di mana beliau dilahirkan, kembali dari negeri Makkah. Setelah beliau kembali dari negeri Makkah, pada saat itu beliau masih tergolong remaja berusia sekitar 38 tahun, dan selama beliau berada di negeri Makkah menuntut ilmu, namun di samping untuk memperdalam berbagai ilmu-ilmu agama Islam, beliau juga memperdalam ilmu bahasa Arab. Karena bahasa Arab juga sebagai bahasa pergaulan untuk berkomunikasi sehari-harinya dengan orang-orang Arab, dengan penguasaan bahasa Arab yang cukup bagi beliau, sehingga sepulang beliau pun masih mempergunakan bahasa Arab sebagai alat berkomunikasi dengan keluarga dan tetangganya. Hal ini disebabkan oleh faktor kebiasaan beliau sehari-hari selama berada di negeri Makkah yang kerap kali menggunakan bahasa Arab sebagai salah satu alat berkomunikasi dengan penduduk setempat.
Maka tidak heran bila kebiasaan beliau terbawa sampai ke kampung halamannya. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa beliau seringkali menggunakan bahasa Arab dalam melakukan komunikasi pada setiap orang yang bertemu dan berbicara kepadanya. Melihat kondisi dari kebiasaan beliau membuat para keluarganya menjadi merasa bingung. Karena dari sebagian keluarga dan sahabatnya tidak mengerti dari ucapannya, sehingga sebagian masyarakat tidak dapat berkomunikasi langsung dengan beliau. Kebiasaan tersebut berlangsung sampai berbulan-bulan. Melihat kebiasaan beliau tersebut, sebagian orang berpendapat dan menganggap beliau sengaja, dan bahkan ada pula yang mengejeknya. Namun tetapi atas ejekan dan cemoohan orang terhadap dirinya ditanggapi dengan sikap dingin dan penuh kesabaran. Bahkan beliau dengan ikhlas menerima cemoohan tersebut, karena hal ini terjadi tanpa unsur kesengajaan dari beliau, dan menurut beliau hanyalah sebuah kebiasaan melakukan berkomunikasi sewaktu beliau tinggal di negeri Makkah yang cukup lama. Setelah beliau tinggal 1 tahun di Mamben, barulah komunikasinya dengan masyarakat setempat menjadi sedikit lancar. Setelah sekian lamanya beliau kembali dari Makkah dan menetap di Mamben Laut, kegiatan beliau membantu orang tuanya memajukan majelis talim yang dikelola oleh ayahnya. Karena pada waktu itu sang ayah menjabat sebagai penghulu tokoh agama yang dipercayakan oleh masyarakat. Melihat kesibukan sang ayah, maka beliau pun mengabdikan diri sebagai guru mengajar, membaca Al-Quran bahasa Sasak, guru ngaji, dan di samping itu pula beliau juga memberikan ceramah-ceramah, dakwah tentang berbagai ilmu di bidang agama. Sang ayah pun sangat bersyukur atas kemampuan dari putranya yang memberikan ceramah-ceramah keagamaan terhadap anggota jamaah majelis talim yang sedang dikelola ayahnya, yang sebelum kepulangan beliau dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Sang ayah sering pula dibantu oleh tuan guru yang berasal dari daerah Masbagik untuk memberikan ceramah-ceramah keagamaan kepada masyarakat Mamben. Tuan Guru Muhammad Zainuddin Arsyad sebagai penyiar agama. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad adalah salah seorang tokoh penyiar agama Islam. Beliau sebagai perintis pondok pesantren, dan beliau juga sebagai perintis pembaharuan di dunia pendidikan melalui tangga pendidikan. Serta beliau juga adalah sebagai pendiri Yayasan Maraki Talimat, yaitu salah satu organisasi Islam yang ada dari sekian banyak organisasi Islam yang ada dan tersebar di seluruh penjuru Pulau Lombok ini. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad merupakan salah seorang tokoh penyiar agama Islam di tanah Pulau Lombok. Sebagai seorang penyiar agama, untuk mengembangkan ajaran Islam beliau menggunakan metode dakwah dengan cara berdagang, menyelusuri serta mengelilingi ke setiap pelosok-pelosok wilayah yang ada di Pulau Lombok. Di samping itu pula metode dakwahnya yang sangat dikenal oleh masyarakat yang didatanginya adalah metode dakwah dari rumah ke rumah bahasa Sasak, Ngamarin. Sedangkan strategi syiar Islam yang jalankan dan diterapkan oleh beliau selalu menghargai adat atau kebiasaan masyarakat dalam suatu wilayah yang didatanginya. Artinya tidak serta-merta beliau langsung menghapuskan adat atau kebiasaan masyarakat yang kegiatan-kegiatannya bertentangan dengan ajaran agama, seperti kebiasaan-kebiasaan masyarakat meminum minuman keras, minuman tua, membunyikan alat-alat musik tradisional gamelan secara berlebihan, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat lainnya yang dilakukan ketika pada waktu-waktu sholat oleh masyarakat tersebut. Karena pada saat itu masyarakat yang ia datangi masih teramat jarang menjalankan ibadah sholat. Bahkan sebagian besar masyarakat belum memahami tata cara tentang sholat. Beliau pada saat itu, untuk melaksanakan misi dakwahnya, adalah masyarakat yang masih buta tentang akan ajaran-ajaran Islam. Di samping itu pula keyakinan masyarakat masih begitu kuat dan kental pada kebiasaan-kebiasaan pelaksanaan adat Wetu Telu yang merupakan akulturasi pembudayaan dari agama Hindu, Buddha, dan Islam pada zaman sebelumnya. Contohnya di Sambilia, Belantin, Obel-obel Sembalun, Lombok Timur, Suela, Sapit, Bongor Lombok Barat dan Bayan, Santon, Panggung, Sidutan Lombok Utara, dan lain sebagainya. Melihat kondisi adat dan kebiasaan masyarakat yang masih jauh dari ajaran Islam, beliau selalu mendekati tokoh-tokoh adat dan tokoh yang disegani atau ditakuti oleh masyarakat setempat. Terlebih dahulu beliau menyampaikan tentang pemahaman ajaran-ajaran agama Islam kepada tokoh tersebut. Kemudian beliau memulainya dari perkenalan agama Islam itu sendiri, hingga sampai kepada ajaran-ajaran agama Islam yang mendalam. Akhirnya dengan jiwa kesabaran dan sopan santun beliau di dalam menyiarkan ajaran agama Islam kepada para tokoh-tokohnya, sehingga dengan perlahan-lahan kegiatan masyarakat tersebut yang masih bertentangan dari ajaran agama Islam, lambat laun
dan perlahan-lahan berkurang sedikit demi sedikit. Misalnya beliau membolehkan masyarakat setempat membunyikan alat-alat musik tradisional berupa gamelan dan sejenisnya, tetapi dibatasi sampai pada waktu-waktu sholat. Barulah pada saat masyarakat berkumpul, kemudian beliau menyiarkan dan berdakwah tentang ajaran agama Islam. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih simpati pada beliau, terutama simpati pada ajaran-ajaran agama Islam yang disiarkan. Artinya strategi dakwah yang kembangkan oleh beliau pada saat itu menanamkan rasa senang, suka dan simpati dulu terhadap masyarakat akan ajaran agama Islam. Lalu kemudian, setelah masyarakat merasa senang, suka dan simpati, baru beliau mengajarkan tentang berbagai ilmu agama Islam. Di samping strategi dakwah yang dikembangkan oleh beliau, dengan sikap sopan, santun, rendah hati, dan menghargai adat dan kebiasaan masyarakat tersebut, sehingga tanpa beliau melarang dengan tegas pun masyarakat setempat menerima beliau, dengan rasa simpati kepada beliau. Kemudian dengan leluasa memberikan dakwahnya untuk menyiarkan ajaran-ajaran agama Islam. Satu riwayat yang dikisahkan, di samping beliau membolehkan melakukan ritual-ritual adat dan kebiasaan masyarakat tersebut, dan beliau menuntunnya dengan perlahan-lahan dengan ajaran-ajaran agama, paling tidak beliau telah diberi ruang atau kesempatan untuk berdakwah, dan tidak kalah pentingnya sasaran dakwah beliau selanjutnya kepada anak-anak mereka. Karena anak-anak merekalah yang akan dididik, dibina untuk menjadi kader-kader pelanjut syiar agama Islam, dan agar anak-anak mereka tidak seperti mereka kelak di kemudian hari. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, di samping beliau sebagai penyiar agama Islam, beliau juga berdagang ke berbagai pelosok untuk melaksanakan misi dakwahnya. Strategi dakwah tersebut beliau sambal berdagang, kegiatan berdagangnya yang dilakoni oleh beliau, bukanlah tujuan utamanya. Akan tetapi kegiatan berdagang yang dilakukan oleh beliau hanyalah menjadi alat media penyebar syiar dakwah Islam, atau lebih tepatnya sebagai salah satu strategi pendekatan dengan masyarakat di masing-masing wilayah yang didatanginya, seperti di Sembalun, Sambalia, Obel-Oben, Belanting, Lokok Aur, Anyar, Panggung, Sidutat dan lain sebagainya. Adapun barang dagangan beliau seperti garam dapur, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kaput, pakaian dan lain sebagainya. Kegiatan dalam berdagang, beliau membawa barang dari mitra usahanya kerap kali disebut sebagai tempat mengambil atau membeli barang-barang yang dijualnya saudagar, seperti orang keturunan Cina dan Arab yang tinggal di Ampenan dan Cakranegara. Beliau juga membeli barang dari masyarakat kemudian dijual di mitra usahanya tersebut. Kegiatan dari berdagang seiring dengan kegiatan dakwah Islamiyah yang disebarkan oleh beliau di berbagai pelosok daerah Pulau Lombok ini memberikan dampak positif, sehingga di beberapa tempat yang didatangi oleh beliau selanjutnya ditandai dengan pendirian mushala, masjid dan lembaga pendidikan bahasa, madrasah. Hal ini dapat dilihat sekarang dari napak tilas perjuangan beliau yang pernah dilakukan selama hidupnya di berbagai pelosok. Kegiatan berdagang yang dilakukan oleh beliau dikisahkan di sekitar pada tahun 1941 sebagai awal beliau memasuki daerah wilayah Lombok Utara yang sering disebut dengan wilayah Dayan Gunung. Diawali dengan pertemuan beliau dengan seseorang yang bernama Bapak Andi Abdul Ghani yang merupakan keturunan suku Bugis dari Makassar, yang bertempat tinggal di Desa Sukadana Kecamatan Bayan, Lombok Utara bahasa sekarang. Pertemuan beliau dengan Bapak Andi Abdul Ghani di wilayah Panggung Desa Selangan Kecamatan Kayangan bahasa sekarang. Pada saat itu beliau sedang berjualan garam dapur. Kemudian Bapak Andi Abdul Ghani membeli garam kepada beliau. Namun di saat tawar-menawar harga, beliau tidak menawarkan dengan harga tinggi, bahkan beliau menambah atau memberikan lebih kepada Bapak Andi Abdul Ghani. Selanjutnya pembicaraan antara beliau saat itu menjadi panjang lebar, sehingga saling mengenal satu sama lainnya. Pada akhirnya Bapak Andi Abdul Ghani mengajak beliau untuk mampir dan berkunjung ke rumah kediamannya yang terletak di Gubuk Bangsal Telaga Baget. Dengan siapapun beliau bertemu selalu bersifat sopan, santun, dan rendah hati, baik dalam hal berbicara dan bersikap, terlebih-lebih dalam berniaga berdagang, sehingga mereka menjadi cepat akrab dan bersahabat, karena beliau sering berkunjung ke rumah Bapak Andi Abdul Ghani. Dari hubungan kegiatan jual-beli atau berdagang antara beliau dengan Bapak Andi Abdul Ghani, lambat laun menjadi hubungan syiar Islam, karena beliau di setiap perbincangannya selalu diselipkan nuansa-nuansa ajaran Islam dan nasihat-nasihat agama. Selanjutnya bila beliau datang ke rumah Bapak Andi Abdul Ghani, beliau selalu melakukan sholat berjamaah
di Masjid Panji Islam yang ukurannya sangat kecil dan sederhana tetapi masih layak untuk dijadikan tempat beribadah, yang didirikan oleh orang tuanya Bapak Andi Abdul Ghani yang bernama Bapak Andi Abdurrahman. Setelah sekian lamanya mereka bersahabat, baru diketahui bahwa beliau seorang tuan guru, sehingga Bapak Andi Abdul Ghani beserta masyarakat setempat meminta beliau untuk memberikan ceramah-ceramah agama pada masyarakat. Saat itu Bapak Andi Abdul Ghani adalah menjabat sebagai seorang kepala kampung bahasa Bugis, Metue. Kemudian beliau menyepakati permintaan masyarakat tersebut. Namun tetapi beliau menyarankan dan berpendapat agar kegiatan ceramah sementara jangan dulu dilakukan di tempat-tempat umum seperti di masjid atau di musala, melainkan dilakukan dengan cara berkunjung dari rumah ke rumah baca sasak, ngamarin. Karena tidak semua masyarakat yang ingin dan senang mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Menurut beliau dalam hal ini, bagi masyarakat, jangan sekali-kali merasa dipaksa untuk memahami agama Islam. Lebih lanjut alasan beliau, karena situasi dan kondisi belum mendukung. Karena lingkungan masyarakat setempat, masih banyak meyakini keyakinan adat Witu Telu masih begitu kental saat itu. Kemudian, setiap beliau datang ke kampung Bangsal Telaga Baget, beliau selalu berdawar dan membawa barang dagangannya seperti benang, kapas dan pakaian berupa kain. Terkadang juga kedatangan beliau kerap kali menginap di Labuan Carik Desa Anyar. Sehingga pada masa itu Bapak Andi Abdul Ghani selalu membantu beliau di dalam melakukan kegiatan-kegiatan dakwahnya di sekitar wilayah Bayan. Sedangkan di Dusun Panggung Desa Selangen Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara bahasa sekarang, beliaulah yang pertama kali mendirikan mushola di tepi pantai. Dalam pendekatan dan interaksinya dengan masyarakat setempat, beliau penuh kesederhanaan, sopan, santun sehingga masyarakat banyak berguru kepada mereka terutama sekali berguru agama. Pada dasarnya kedatangan beliau pada awalnya adalah sebagai pedagang, tetapi lambat laun beliau banyak dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai seorang tokoh agama yang patut diteladani. Sementara, kegiatan berdagang yang dilakukan oleh beliau ke Sembalun, beliau pertama kali berdagang ke wilayah tersebut dengan membawa barang dagangan berupa pakaian, baju dan kain serta alat-alat sholat. Saat itu Sembalun juga masih kental dengan keyakinan adat Witu Telu. Dan teramat jarang ditemukan masyarakat yang melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika beliau melihat keadaan Sembalun yang masih begitu jarangnya masyarakat menjalankan sholat 5 waktu, beliau dengan pelan-pelan mendekati masyarakat untuk mengajak sholat. Tetapi masyarakat menolaknya dengan berbagai bentuk alasan. Penolakan tersebut, bagaimana kami mau sholat? Sementara kami tidak mempunyai pakaian untuk sholat, dan kami belum bisa melaksanakan sholat. Mendengar jawaban yang dilontarkan oleh masyarakat Sembalun, pada saat itu, kemudian beliau mengajarkan kepada beberapa orang tentang ilmu sholat dan memberikan pakaian sholat, seperti sarung, baju, peci atau kopiah. Mukna baca sasak, telkum sedangkan pakaian-pakaian yang diberikan kepada beberapa masyarakat setempat, merupakan barang dagangannya sendiri, tetapi begitu melihat keinginan masyarakat Sembalun untuk belajar sholat dan menggali ilmu agama, beliau rela walaupun mengalami kerugian secara ekonomi, dan menurut salah satu riwayat yang diceritakan oleh Haji Ibrahim kepada penulis, bahwa beliau seringkali membelikan pakaian sholat untuk masyarakat Sembalun di toko Akmel Lombok Timur, dan saya sendiri sering diajak untuk ikut menemaninya berdagang. Tetapi apa yang saya saksikan dan lihat saat itu, bahwa beliau tidak pernah mendapat keuntungan dari hasil berdagangnya, kalau tidak rugi, hanya modal yang kembali baca sasak, Pak Pop. Kegiatan syiar Islam yang dilakukan oleh beliau, khususnya di wilayah Lombok Utara atau yang lebih dikenal dengan sebutan wilayah Dayan Gunung, diriwayatkan oleh Lalu Hasan B. Almarhum, salah seorang mantan camat Bayan, mengungkapkan kepada penulis, bahwa beliau sebenarnya mulai datang dan melakukan kegiatan berdakwah di Bayan dan sekitarnya. Pada saat itu masa kedistrikan Raden Kertapati beliau mulai masuk wilayah Dayan Gunung. Namun tetapi beliau di saat itu dikenal oleh masyarakat luas, di samping sebagai penyiar agama Islam mubaik beliau juga di samping berdakwah, juga sebagai saudagar berdagang. Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh beliau dari rumah ke rumah, karena pada saat itu, masih teramat jarang kita temukan adanya mushola dan masjid. Di samping itu pula mayoritas masyarakat Bayan masih meyakini keberadaan adat yakni Witu Telu. Melihat perkembangan dakwah beliau semakin lama semakin berkembang di Bayan, suatu ketika masyarakat asli Bayan pernah mengungkapkan dengan nada mengancamnya, agar dakwahnya tidak berkembang luas, karena di samping beliau dikenal sebagai penyiar agama juga sebagai pedagang.
Maka masyarakat asli Bayan tidak mau melakukan hubungan jual beli barang berupa bawang merah terhadap beliau. Pemberlakukan ini tidak hanya ditujukan kepada beliau sendiri, bahkan terhadap siapa saja pengusaha yang berasal dari Mamben saat itu, dan juga kepada pengusaha yang sudah lama bertempat tinggal di Bayan. Karena pada saat itu, warga Mamben mayoritas menjadi pengusaha bawang merah. Ancaman tersebut disebabkan oleh kegiatan dakwah beliau semakin hari semakin berkembang, sehingga masyarakat asli Bayan beranggapan bahwa kegiatan dakwah beliau akan dapat merusak tatanan adat dan keyakinannya secara perlahan-lahan, namun tetapi ancaman tersebut tidak terjadi. Dan kegiatan jual beli hasil bumi berupa bawang merah tetap berjalan sebagaimana biasanya, karena antara masyarakat setempat selaku petani saling membutuhkan satu sama lain, yakni pengusaha saudagar, dan mereka pun berpikir, kemana lagi bawang merah tersebut akan dijual, kalau tidak kepada pengusaha yang berasal dari Mamben. Sejak saat itu pula kegiatan dakwah beliau pun semakin bertambah berkembang di Bayan. Yang pada akhirnya orang tua saya berkeinginan menyerahkan sebagian tanahnya untuk diwakafkan sebagai sarana pendidikan menjadi Madrasah Ibtidaiyah Maraki Talimat Anyar didirikan pada tahun 1969. Madrasah inilah yang pertama kali didirikan di wilayah Lombok Utara Dayan Gunung, yang sekarang menjadi Madrasah Ibtidaiyah Maraki Talimat Anyar yang berlokasi di sebelah kantor Camat Bayan. Sumber lalu Hasan B. melihat perkembangan dakwah beliau di berbagai wilayah pelosok, seperti wilayah Mamben Lauk, seperti Temben, Bandok Ladon, Langkok, Lendang Karan, Orong Bukal, Lendang Belo, Orong Rantet, Tirpas, Sukeremen, Penanggap, Mamben Daya, Gelumpan, Kali Bening, Rengi, Baget Longget, Pombe, Dasan Bembat, Tarat, Kalijaga, Suela, Ketangga, Sapit dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan ke daerah Sembalun, Sajang, Sambalia, Belantin, Obel-Obel, Ngokok Aul, Anyar, Sukadana, Panggung, Sidutan, Sesait, Santong, Bongor dan sebagainya. Mengingatkan kita akan perjalanan beliau dalam berdakwah di masing-masing pelosok daerah tersebut. Bukan berarti perjalanan perjuangan beliau berjalan mulus, semulus kata-kata dan kalimat yang tersusun dalam buku ini. Namun berbagai tantangan dan rintangan pun dihadapi oleh beliau, terutama tantangan dan rintangan dari orang-orang yang tidak suka dan benci terhadap perjuangan beliau. Bahkan ada pula yang melempari beliau dan ingin berencana membunuh beliau. Namun jiwa dan tekad yang bulat untuk menyebarkan agama Allah SWT di Pulau Lombok ini terus dilakukannya. Sehingga semangat beliau semakin kuat dan tidak pernah gentar, apalagi mundur setapak pun untuk menghadapi dan melawan segala rintangan yang terjadi. Namun beliau dalam menyikapi dan menghadapi tantangan dan rintangan selalu disikapi dengan sikap yang penuh bijak. Sejarah mencatat langkah-langkah penuh cahaya Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, seorang tokoh ulama yang selalu membawa keteduhan dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Di setiap kalimat yang terucap dari lisannya, tersirat ilmu yang tak ternilai. Kehadirannya adalah pelita bagi mereka yang mencari kebenaran, teladan bagi yang ingin mengabdi, dan inspirasi bagi yang ingin menebar kebaikan. Semoga Allah selalu melindungi dan meridainya dalam setiap langkah. Menunggu lanjutan sejarah yang akan ditulis dengan tinta keikhlasan dan pengabdian. Ya Allah, dengan segala kebesaran dan kasih sayang-Mu, kami memohon kepadamu agar Engkau melimpahkan rahmat dan hidayah-Mu kepada Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Jadikanlah setiap langkahnya sebagai amal yang Engkau ridai, setiap ilmunya sebagai cahaya yang menerangi jalan umat-Mu, dan setiap kata-katanya sebagai pelipur laran bagi hati yang gundah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, kami memohon dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, limpahkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad yang telah mendahului kami. Terimalah segala amal ibadah dan ilmu yang mereka ajarkan sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, lapangkanlah kubur mereka, dan terangi tempat peristirahatan mereka dengan cahaya-Mu yang terang benderang, ya Rab. Jadikanlah setiap ilmu yang mereka sebarkan, dan setiap kebaikan yang mereka lakukan sebagai timbangan amal yang berat di sisi-Mu. Ya Allah, tinggikanlah derajat mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu, bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ya Rab, berikanlah kepada mereka ketenangan dan kedamaian di alam barzakh, serta jauhkanlah mereka dari siksa kubur dan siksa neraka. Ya Allah, kami juga memohon agar Engkau berikan kekuatan
dan ketabahan kepada keluarga dan umat yang mereka tinggalkan. Jadikanlah kepergian mereka sebagai pengingat bagi kami untuk selalu berbuat baik, menuntut ilmu, dan mendekatkan diri kepadamu. Al-Fatihah.